Kita sering setiap hari mengucapkan kalimat yang agung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sejauh mana kita menyelami, merasakan, memahami kedalaman makna kalimat thayyibah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita membahas makna dan kandungan kalimat syahadatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Dalam bahasan kali ini kita coba untuk menyelami apa hal yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita, yang menjadikan kehidupan kita menjadi hidup yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Yang paling penting ya dalam keimanan dan keislaman kita, menjadi rahasia dan resep kita bersama untuk menjadikan hidup kita adalah hidup berbahagia, adalah menyelami makna dari dua kalimat syahadat atau asyhadatain. Kalau kita perhatikan syahadatain atau asyahadah itu ya, itu mengandung makna lughawi ataupun makna istilahi. Kenapa penting untuk kita bahas ya? Karena sesungguhnya secara bahasa atau secara lughawi juga ada kaitannya dengan sejauh mana pemaknaan kita terhadap syahadatain ini. Misalkan secara bahasa ya, asyhadah itu mengandung makna al-hudur wal mu'ayyanah atau hadir dan menyaksikan ya. Seorang saksi dia harus hadir, dia harus melihat, dia harus mengetahui perkara ya yang dia dijadikan saksi di situ. Maka ketika kita bersyahadat berarti kita juga hadir ya. Kita melihat, seolah-olah kita melihat. Seolah-olah betul-betul kita mengetahui. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran ya. Qala Allahu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua ya, secara bahasa asy-syahadah itu al-ikhbar al-qati ya. Jadi pemberitahuan yang tegas, memberitakan sesuatu yang diketahui berdasarkan penglihatan, berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan perkiraan atau praduga. Yang ketiga, secara lughawi asy-syahadah itu berarti al-iqrar wal ilm ya. Pengakuan dan pengetahuan. Pengakuan seorang terhadap sesuatu ya yang telah dia ketahui. Nah, ini tidak jauh beda ya dengan syahadat dalam dimensi-dimensi penggunaannya. Kadang-kadang ya dia digunakan dalam bentuk syahida misalkan, artinya melihat, hadir atau mengetahui. Syahida lahu bihi. Artinya adalah ikrar, menyatakan, mengakui. Bisa juga misalkan digunakan syahidabi, ya, artinya berjanji atau bersumpah. Atau juga syahidallahu, ya, Allah mengetahui. Syahidallahu annahu la ilaha illallah, misalkan Allah mengetahui. Nah, ini makna-makna dari penggunaan lafaz asy-syahadah atau syahidah. Maka dalam konteks ini ya, dari sini kita memahami bahwa janji ataupun sumpah ya yang diikrarkan atau dilakukan oleh seseorang itu akan betul-betul efektif menjadi sesuatu yang nyata kalau apa? Kalau dia mengetahui dan yakin dengan apa yang dia nyatakan, dia ikrarkan. Karena orang yang berjanji, bersumpah, berikrar ya dengan yakin, dengan paham konsekuensi dari ikrar yang dia katakan itu, dia akan memegang teguh ya ikrarnya tersebut. Dia akan bersungguh-sungguh ya, menjalankan konsekuensi dari ikrarnya tadi. Begitupun dengan syahadatain ya. Maka persaksian keimanan yang diucapkan oleh kita ya, meskipun mungkin mayoritas kita ini kan muslim dari sejak lahir ya, tidak diminta secara khusus ya dalam sebuah ritual atau acara ya melafadzkan syahadatain yang disaksikan atau bahkan kadang dibimbing oleh para
tokoh agama ya. Tetapi penting di sini untuk kita memaknai lagi ya. Mengingat-ingat lagi makna dan kandungan dari syahadatain. Yang pertama ya, bahwa syahadatain itu mengandung pernyataan atau sebagai ikrar ya. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu ya. Allah menyatakan. Jadi syahidah di sini Allah menyatakan. Ya. Maka syahadat itu adalah ikrar kita, pernyataan kita bahwa yang pertama dan utama la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat lain misalkan Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ya dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi wa ashhadahum di sini Allah mengambil kesaksian, ya, mengambil pernyataan terhadap roh, ya, ruh orang-orang ketika masih belum ada di dunia. Ya. Kemudian yang kedua, ya, syahadatain itu mengandung dimensi al-qasam atau sebagai sumpah. Jadi dengan bersyahadat itu kita telah bersumpah. Makanya di dalam Al-Quran ketika orang-orang munafik ya, di surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 2 Allah berfirman idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu ya innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul. Orang munafik mengatakan apa? Mereka berkata ya, tetapi berkata di sini dijelaskan di dalam ayat yang kedua ittakhadhu aymanahum junnah ya. Perkataan itu adalah bersumpah. Artinya apa? Kalau orang munafik ya, bersumpah kepada Rasulullah seolah mereka juga mengakui ya kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi itu adalah hanya sumpah palsu saja untuk berkilah saja. Ya. Nah, sisi yang kedua dari syahadatain atau dari syahadah adalah sumpah. Yang ketiga, ya, syahadatain juga adalah menjadi mitsaq. Ya. Dia adalah perjanjian, ya, janji setia. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 7, "Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya. Ingatlah akan karunia Allah kepada kalian. Wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih. Ya. Dan perjanjian yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, ya, itu qultum sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Jadi tiga makna, tiga kandungan ya dalam syahadatain yang kita ucapkan ya. Tadi yang pertama adalah al-iqrar ya sebagai pernyataan. Yang kedua adalah sebagai sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadikan Allah atau hanya beribadah kepada Allah dan tidak menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka as-syahadah ya, syahadatain yang memiliki ketiga dimensi inilah syahadatain yang melahirkan dimensi keimanan yang paripurna. Keimanan atau keyakinan yang sejati ya. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar kita menyatakan, kita yakin bahwa itu adalah sumpah kita dan kita yakin bahwa itu perjanjian kita dengan Allah. Maka kita pasti akan apa? Mempertahankan, memperjuangkan ikrar kita secara sungguh-sungguh ya dengan segala konsekuensinya. Syahadatain yang melahirkan keimanan adalah persaksian yang didasarkan pada ya ma'rifah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berdasarkan kesadaran, berdasarkan dalil dan bukti serta argumentasi. Maka disinilah ya syahadatain itu akan melahirkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Sebagaimana Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Karakter orang-orang mukmin itu dalam ayat ini Allah katakan amanu billahi wa rasulih, mereka yakin betul, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apakah cukup dikatakan hanya beriman enggak? Tsumma lam yartabu. Setelah mereka beriman, mereka enggak lagi ya dihantui, mereka tidak lagi diikuti oleh keraguan-raguan.
di dalam Al-Hujurat ayat 15. Kemudian kita memahami, teman-teman sekalian, bahwa para ulama Ahlus Sunnah ya, sepakat bahwa yang namanya keimanan, keyakinan seseorang itu, dia selain diucapkan ya, dengan lisan kita, kemudian dibenarkan dengan hati kita, maka yang ketiga adalah diamalkan dengan anggota tubuh kita. Maka keimanan ini menurut para ulama Ahlus Sunnah juga bertambah dengan ketaatan, dan dia akan berkurang juga dengan kemaksiatan. Wajibnya keimanan kita ya, perlu untuk dikatakan di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi awal ayat Allah mengatakan qulu, katakanlah. Artinya apa? Tidak cukup keimanan kita tentang kebenaran Islam ya, tentang kebenaran la ilaha illallah itu hanya dalam keyakinan hati saja, tetapi harus dikatakan, diucapkan oleh lisan. Begitupun Rasulullah SAW dalam hadis ya, mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu ya. Hatta yaqulu, dalam hadis lain memang dikatakan hatta yashhadu. Tapi ada hadis mengatakan hatta yaqulu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan ya. Jadi mengatakan la ilaha illallah ini adalah di antara target dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cukup saja dikatakan? Tidak. Keimanan harus dibenarkan oleh hati. Ada orang mengatakan tentang keimanan, bersyahadat ya. Dia mengucapkan syahadat, tetapi dia mengingkari kebenaran Islam. Itu yang disebut dengan orang-orang yang munafik ya, atau nifaq i'tiqadi. Karena ada juga yang disebut dengan nifaq ya, amali. Jadi orang yang misalkan mengingkari kenikmatan Allah, dia juga munafik, bagian dari munafik, tetapi nifaq amali. Orang yang suka berbohong, berkhianat, itu juga nifaq, tetapi ya mungkin nifaknya hanya nifak amali. Tetapi keimanan yang sejati dia harus lahir juga dari keyakinan dalam hatinya bahwa terutama la ilaha illallah adalah sesuatu yang hak ya, yang harus membingkai seluruh kehidupannya, yang harus membingkai perbuatannya, bahkan keinginannya ya, bahkan cara merasa dan cara berpikirnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Tetapi kata Allah, qul lam tu'minu, katakanlah ya, kalian belum beriman, walakin qulu, tetapi katakanlah aslamna. Kami ya sudah masuk Islam. Kami telah tunduk ya, atau telah masuk Islam. Karena iman itu ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Yang ketiga, ya, keimanan itu harus diamalkan oleh anggota tubuh. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah atau sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira. Juga lakukan amal-amal horizontal ya, kebaikan-kebaikan terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia. Jadi selain diucapkan, diyakini dengan hati, maka keimanan harus ya kita implementasikan dalam amal nyata keseharian kita. Maka keimanan yang benar ini ya tentu dengan tiga sisi tadi itu dia akan menjadi keimanan yang menjadikan kita, melahirkan dan menjamin konsistensi kita atau keistiqomahan kita di dalam berislam. Jadi istiqomah itu orang lurus, ya. Tidak dihindarkan oleh gangguan-gangguan, tidak dibelokkan oleh godaan hawa nafsu, godaan syaitan, ya, atau para pembisik, ya,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, minal jinnati wan nas. Istiqomah ini kalau apa tadi? Kalau 3 hal dalam dimensi keimanan tadi kita praktekkan. Maka Allah mengatakan ya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah ya engkau Muhammad di jalan yang benar, wa man taba ma'aka wala tattaqau, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat ya bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Di dalam surat Hud ayat 112. Di dalam hadis ya, bahkan ketika Abu Umar Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu dalam Islam yang dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Saking pentingnya urusan ini. Maka Rasul mengatakan, qul, ya, katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah. Ya. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dari keistiqomahan ini teman-teman sekalian ya, maka akan melahirkan berbagai karakter-karakter utama di dalam diri kita. Apa karakter-karakter utama itu? Maka paling tidak ada 3 karakter utama yang sangat penting ya, bagi kehidupan kita dan kehidupan keimanan kita dan keislaman kita. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah ketenangan. Yang ketiga adalah optimisme. Besar rasa harap kita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah Zat yang maha memiliki segalanya. Keberanian, Allah berfirman, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Jadi bayangkan, kalaupun kata Allah, qutiltum fi sabilillah, kalian dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, aw muttum, atau kalian ya mati. Ya. La maghfiratun minallah. Maka yang kita akan dapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berjuang di dalam kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati kita di situ. Yang kita dapatkan adalah maghfirah. Kemudian yang kedua kata Allah, warahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah pastikan khairum mimma yajma'un, lebih baik dari yang mereka kumpulkan, yang hartanya berlimpah, ya, jabatan posisinya, status sosialnya sangat tinggi misalkan. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Allah tegaskan lagi, kalau kalian sampai mati karena hidup ya membela kalimat thayyibah ini, mengimplementasikan kalimat thayyibah ini, au qutiltum atau terbunuh, la ilallahi tuhsyarun. Kalian dikumpulkannya kepada apa? Atau di mana dikumpulkannya? Dikumpulkan kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah tentang keberanian. Yang kedua adalah ya ketenangan. Wa may yuslim wajhahu ilallah, kata Allah. Barang siapa berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, faqad istamsaka bir'urwatil wuthqa. Sungguh dia telah ya berpegang kepada buhul atau tali yang sangat kokoh. Bayangkan orang yang berpegang kepada tali yang sangat kokoh, maka dalam dirinya akan ada ketenangan. Ya. Apalagi Allah katakan wa ilallahi aqibatul umur. Hanya kepadanya lah ya. Kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi kalau kita yakin semua urusan dalam kehidupan ini akan kembalinya kepada Allah ya. Kita yang beriman akan kembali kepada Allah, akan Allah berikan balasan, berikan kenikmatan. Orang-orang yang kafir yang berbuat zalim pun sama, kembali kepada Allah. Maka tentu dalam hati kita akan lahir sebuah ketenangan. Yang ketiga, karakter penting dalam diri kita ya, yang terlahir dari keistiqomahan dan dari keimanan ya, adalah sikap optimisme yang tidak terbatas. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan ada yang pernah bisa mengalahkan kalian. Bayangkan ya, kalau keyakinan itu terpatri dalam diri kita, tidak akan ada yang pernah mengalahkan kita kalau kita memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah modal-modal utama di dalam kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang dipenuhi dengan ya spirit kemenangan. Bukan hanya kemenangan yang sifatnya duniawi, kemenangan semata ya, dan kebahagiaan yang semata, tetapi kemenangan sejati,
kemenangan yang hakiki. Ya, ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri akan menemui kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka jiwa-jiwa yang memegang teguh, mengamalkan dan hidup dengan syahadatain yang menjadi spirit utama dalam kehidupannya. Allah katakan tuwaffawna ujurakum. Balasan kebajikan dari amal-amalnya kelak akan ditunaikan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, ketika faman zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan lagi faqad faz, sungguh dia telah memperoleh kemenangan itu. Masya Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan penting bagi kita untuk terus menjadi perhatian bahwa bagaimanapun kondisi kehidupan di dunia ini tiada lain, kata Allah, hanya kesenangan yang memperdaya saja. Demikian teman-teman sekalian, madlulus syahadah atau cakupan makna yang terkandung di dalam syahadatain. Dalam ringkasnya bisa kita baca dalam Rasmul Bayan ini, dari as-syahadah atau syahadatain melahirkan sebuah ketenangan dalam kehidupan, dalam rangkaian pemahaman ya yang benar melahirkan keimanan, dari keimanan melahirkan konsistensi, ya, keistiqomahan, dan disitulah kita menemukan kebahagiaan hidup dan kesenangan hidup yang hakiki. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.